Teman-teman termasuk kategori pelamar yang mana sih? P1, P2, P3, atau pelamar umum? Dan ada nih istilah baru teman-teman, turun status, naik status. Lantas, bagaimana sih penempatan untuk pelamar prioritas? Nah, kalau mau tahu infonya, yuk simak videonya hingga akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah di channel Info Dunia ASN. Dan kali ini kita akan membahas terkait istilah baru yang digunakan pada P3K 2022 ini. Apa itu teman-teman? Yakni naik status, turun status bagi pelamar P1, P2, P3 atau pelamar umum. Nah, untuk bisa memahami istilah baru ini teman-teman, kita harus lihat dulu ya tentang bagaimana sih alur pendaftaran P3K Guru untuk tahun 2022. Oke, jadi di sini Hidayah sudah menampilkan ya alur pendaftaran berdasarkan panduan pendaftaran CASN 2022 untuk P3K Guru. Jadi Hidayah bersumber pada buku panduan ini teman-teman. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan ya boleh dicantumkan di kolom komentar dan nanti akan kita bahas. Oke, baik ya. Jadi pada tahapan pertama di sini dikatakan untuk proses pendaftaran seluruh peserta baik prioritas maupun umum melakukan pendaftaran di akun SSC ASN. Jadi tanpa terkecuali teman-temannya tidak harus pelamar prioritas dulu atau kemudian pelamar umum. Jadi semuanya bersamaan melakukan pendaftaran baik itu pelamar prioritas ataupun pelamar umum. Dan di sini dikatakan bahwa jika seseorang statusnya adalah sudah pernah mengikuti P3K tahun sebelumnya, maka teman-teman tidak perlu lagi untuk membuat akun. Jadi di sini digarisbawahi teman-teman bahwasanya pembuatan akun itu untuk pelamar baru. Dan berikutnya adalah setelah teman-teman berhasil mengakses SSC ASN, maka silahkan untuk memasukkan NIK dan juga password. Maka sistem akan menentukan prioritas teman-teman, apakah termasuk prioritas 1, P2, P3 atau pelamar umum. Jadi ini by system teman-teman. Jadi secara otomatis akan tampil apakah teman-teman termasuk pelamar prioritas atau umum. Jika teman-teman termasuk pelamar prioritas 1, maka langsung akan menunggu penempatan saja, dan penempatan ini diumumkan pada saat pengumuman di akhir teman-teman ya. Kemudian untuk P2 atau P3 ya, terlebih dahulu akan dilakukan observasi atau tes kesesuaian, yang mana tes ini dilakukan oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru senior. Jadi untuk pelamar P2 dan P3 tidak ada lagi yang namanya tes UNBK teman-teman. Jadi jika tersisa formasi maka akan dibuka untuk umum. Nah, pelamar umum inilah yang akan melaksanakan UNBK yang sama halnya dilakukan pada tahun 2021. Dan di akhir ya, setelah semuanya rampung, sudah dilakukan pengolahan nilai, maka hasilnya untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum akan diumumkan secara bersamaan. Nah, yang jadi masalah teman-teman terkait istilah baru ini, naik status atau turun status. Iya, jadi untuk pelamar prioritas yang bisa memilih untuk turun status ini adalah pelamar prioritas 1 saja teman-teman. Jadi pelamar prioritas 1 yang boleh memilih untuk turun status, apakah memilih untuk menjadi pelamar prioritas 2 atau memilih untuk menjadi pelamar prioritas 3 atau pelamar umum. Tetapi
Tidak semua pelamar prioritas 1 ini pun bisa memilih untuk turun status. Jadi bersyukurlah teman-teman yang bisa memilih untuk turun status, karena artinya apa? Teman-teman masih ada harapan untuk bisa memilih formasi. Sementara yang tidak ada opsi untuk turun status, maka itu artinya teman-teman tidak mendapatkan formasi di tahun 2022 ini. Itu artinya teman-teman harus menunggu untuk tahun berikutnya pada tahun 2023. Jadi tombol turun status muncul ketika di instansi si pendaftar masih memungkinkan ada formasi yang linear dengan ijazahnya. Karena status P1-nya tidak mendapatkan penempatan, maka diberi kesempatan untuk turun status memilih menjadi pelamar prioritas 2 atau pelamar prioritas 3. Artinya teman-teman mencoba peruntungan ya. Karena siapa tahu dengan turun statusnya, seseorang ini akan mendapatkan formasi dengan cara observasi yang dilakukan oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru senior. Seperti itu teman-teman. Jadi ada 3 jenis tampilan pada saat kita sudah login dan ada pada tahap memilih formasi. Yang pertama adalah Anda mendapatkan penempatan. Lokasi penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman. Jadi ini adalah tampilan untuk kategori pelamar prioritas 1. Jadi ini aman teman-teman. Kemudian tampilan yang kedua adalah Anda tidak mendapatkan penempatan, Anda diperbolehkan untuk turun prioritas. Nah, ini yang Hida maksud tadi, bahwasanya ketika kita memilih untuk turun status, maka kita mencoba peruntungan. Siapa tahu dengan kita turun status memilih untuk menjadi pelamar prioritas 2 atau 3, kita bisa lulus teman-teman ya di tahun ini. Karena ketika kita tidak memilih untuk turun status, artinya kita setuju untuk menunggu seleksi P3K tahun berikutnya, seperti itu. Dan tampilan yang ketiga seperti ini teman-teman. Mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Artinya kalau seperti ini tidak ada lagi formasi yang tersedia. Dan tampilan yang seperti ini bisa terjadi untuk pelamar prioritas 2 atau 3 juga teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang prioritas 1 yang ada opsi turun status ketika tidak mendapatkan lokasi penempatan, Hidayah sarankan untuk bisa memilih untuk turun status saja teman-teman. Kita mencoba peruntungan supaya bisa mendapatkan tempat ya pada seleksi tahun ini. Berikutnya adalah bahwasanya ada istilah naik status. Jadi bahwasanya jika pelamar merupakan ex-THK2, pelamar pada prioritas 3 dapat mengajukan perubahan prioritas menjadi prioritas 2. Ya, dengan catatan bahwa pelamar harus ada pada database THK2. Jadi dari prioritas 3 bisa menjadi prioritas 2 teman-teman. Berikutnya adalah pelamar prioritas 4. Jadi pelamar prioritas 4 ini bisa naik status juga teman-teman menjadi pelamar prioritas 2 dengan syarat bahwa seseorang ini datanya sudah terdaftar di database THK2. Nah, ketika data pelamar ditemukan, maka status pelamar prioritas 4 ini dapat diubah menjadi prioritas kedua. Dan yang terakhir adalah pelamar prioritas 4 bisa mengupdate menjadi prioritas 3 apabila pelamar ini benar-benar mengajar di sekolah negeri dan terdaftar di Dapodik selama 3 tahun. Jadi minimal 3 tahun. Jadi seperti itu teman-temannya yang bisa naik status dan yang bisa turun status. Oke deh. Jadi terkait masalah lokasi penempatan tadi, bagi yang tidak mendapatkan formasi, mohon bersabar jika tidak ada opsi untuk turun status teman-teman ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.